Hai semuanya, kali ini saya akan memperkenalkan tentang Microsoft Excel. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan angka. Jadi biasanya digunakan untuk perhitungan secara otomatis. Oke. Nah, karena dalam Excel ini kita akan menggunakan perumusan, yaitu dengan menjumlahkan berbagai sel. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel. Sel adalah titik pertemuan antara kolom dan baris. Jadi untuk A, B, C, dan seterusnya ini kita sebut dengan kolom, dan 1, 2, seterusnya ini kita sebut dengan baris. Jadi kalau saya bilang, saya klik pada bagian ini, maka ini disebut dengan sel E2. Kalau saya klik pada bagian ini, maka ini disebut dengan sel B3. Dan jika kalau saya klik pada bagian ini, maka bagian ini disebut dengan sel D5. Oke, sepertinya teman-teman sudah mengerti semuanya. Kalau begitu, kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, dalam Excel ini ada beberapa perumusan seperti sum yang biasa digunakan untuk penjumlahan, average untuk nilai rata-rata, product untuk perkalian, min nilai minimal, kemudian max yang bisa digunakan untuk nilai maksimal. Nah, untuk penulisan simbol perkalian, kita tidak menggunakan tanda silang, tapi menggunakan tanda bintang seperti ini. Begitu juga dengan pembagian, kita tidak menggunakan titik 2, tetapi dengan garis miring. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita menggunakan plus dan minus seperti biasa. Oke, langsung ke tugasnya. Kita di sini pertama buat nomor terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan beri jumlah barang. Oke, ada kesalahan sedikit. Kita tulis jumlah barang. Kemudian, kita geser dulu. Kita ketik lagi di sini total barang. Salah. Maaf. Maksud saya adalah harga barang. Dan untuk berikutnya, sampingnya kita beri dengan total harga. Oke, sekarang kita sudah punya datanya. Kemudian kita beri beri garisnya biar terlihat kalau ini adalah merupakan sebuah tabel. Kita blok terlebih dahulu seluruhnya, kemudian kita klik border dan klik all border. Nah, dengan begini seluruh tabel yang kita punya diberi garis sehingga bisa kita jumlahkan dengan lebih mudah lagi. Kita beri nomor di sini 1. Nah, untuk Excel kita tidak perlu membuat penomoran 1, 2, dan seterusnya. Kalian tinggal klik pada bagian pojok kanan bawah, contohnya seperti ini, taruh pointernya di sini hingga membentuk tanda plus, klik dan tahan, kemudian geser ke bawah. Nah, seluruhnya akan tertulis secara otomatis dengan tulisan 1. Di sini kita klik pada bagian autofill-nya dan pilih fill series. Maka secara otomatis seluruh pengisian nomor akan diisi dengan otomatis dari mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga, kita langsung ke datanya. Kita masukin jumlah barang, kita coba 3, 5, 2, dan 1. Kita coba beri untuk nilai barangnya. Harganya kita masukkan 100, kemudian 50, kita acak saja, 200, 300, teman-teman bisa menggunakannya memberikan nilai yang berbeda kalau mau. Tapi kita di sini
karena dalam tahap pembelajaran kita coba masukkan nilai yang sederhana terlebih dahulu. Biar kelihatan datanya, kita akan coba memperbesarnya. Klik bold. Nah, seperti ini contohnya. Teman-teman juga bisa mengolah untuk yang lainnya, diberi center atau sebagainya, sehingga nanti datanya terlihat lebih menarik lagi. Nah, kita langsung ke penjumlahannya secara otomatis. Kita klik pada bagian sel ini, sel E5. Jika teman-teman pengen menjumlahkan jumlah barang dengan harga, ingat, untuk jumlah barang dan harga barang, bukan penambahan ya, tapi harus perkalian. Perkalian caranya, kalau ingin menjumlahkan dengan otomatis, kita klik pada bagian sum, ini simbolnya seperti ini, E yang agak runcing, klik di sini, tidak ada produk. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, ada sum average product untuk perkalian. Kita akan cari produk. Klik more function, kemudian di sini lihat, sudah ada produk. Jika teman-teman tidak menemukan kata yang diinginkan seperti count, sum, atau produk yang kalian bisa klik pada bagian or select kategori, pilih all. Nah, di sini kita bisa cari semua kategori yang kita inginkan. Kita akan cari produk. Seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian OK lagi. Lihat, 3 untuk jumlah barangnya dan harga barangnya 100. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300. Nah, kemudian kita klik ke bawah. Seperti dalam pembuatan nomor tadi, total harga bisa juga diberikan rumus secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumus dari awal. Kita hanya klik pada bagian pojok kanan bawah dari sel E5, klik tahan, geser ke bawah. Nah, kenapa 5 dikali 50 sama dengan 500? Oke, saya jelaskan. Karena dalam pembuatan rumus otomatis ini, tadi yang harusnya kita jumlahkan hanya bagian sel C5 dan D3, ternyata di sini masuk rumus sel B5. Terus apa yang harus kita lakukan? Lihat pada bagian ini, kita ada rumus B5, berarti ada di sini. Nah, ini adalah sebuah kesalahan karena kita pengen menjumlahkan ini dan ini saja, yaitu sel C5 dan D5 saja. Teman-teman bisa merubahnya di sini. Kita ubah di sininya menjadi C5. Kemudian enter. Kita lakukan lagi, klik dan geser ke bawah lagi. Dan lihat hasilnya. Hasilnya sudah menjadi benar. 3 dikali 100, 300. 5 dikali 50 sama dengan 250, dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau penjumlahannya saya pengen lakukan secara manual, jadi tidak menggunakan rumus yang seperti ini? Baik, kita lanjutkan ke pemberian rumus secara manual, seperti yang sudah saya janjikan tadi. Kalau di awal kita memberikan rumus secara otomatis dengan menggunakan simbol sum ini, dengan menggunakan kategori produk, sekarang kita akan mencoba memasukkan nilai rumus dengan manual, yaitu penjumlahan antar sel seperti yang sudah saya contohkan. Oke, sekarang kita blok terlebih dahulu untuk pembuatan tabelnya. Kita copy, klik di sini, klik kanan, dan paste. Untuk jumlah barang, saya akan menggantinya dengan nilai 1. Untuk harga barangnya, kita ganti dengan nilai 2. Nilai 2. Untuk total harga, kita ganti dengan total nilai. Oke, kita beri perluas kolomnya supaya bisa terlihat.
Untuk filenya kita hapus dengan blok, kemudian setelah di blok kita klik delete, maka seluruh filenya akan hilang. Untuk nilai 1 kita masukin acak saja, 80, 70, 60, 75. Untuk selanjutnya nilai 2 kita masukkan 85, 65, 78, 88. Nah, bagaimana cara memasukkan rumus secara manual? Ingat, kita harus tahu di mana letak dari nilai 1 ini. Yang pertama 80. Letaknya berada pada sel G12. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau ingin menjumlahkan, klik sama dengan, karena untuk setiap perumusan dalam Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Jadi kita klik sama dengan, kemudian ingat, untuk 80 ini kita menggunakan G12 karena letaknya pada G12. Klik G12. Kemudian plus, ditambah dengan 85, letaknya berada pada H12. H12. Jika sudah seperti ini, kita klik enter. Maka hasilnya adalah 80 ditambah 85 sama dengan 65. Kita bisa klik pada bagian pojok kanan bawahnya, tahan dan geser ke bawah. Maka seluruhnya akan dijumlahkan secara otomatis. Teman-teman juga bisa merubah total nilai ini, misalkan jika ingin diubah menjadi perkalian. Kita coba, tanda plusnya kita hapus, kemudian diubah dengan tanda bintang untuk perkalian. Kita masukin tanda bintangnya, enter. Lihat, 80 dikali 85, maka hasilnya adalah 6.800. Jika ingin merubah ke bawah, kalian bisa klik seperti yang tadi, dan maka seluruh nilainya akan berubah secara otomatis karena kita menggunakan nilai perkalian. Kita coba dengan pengurangan misalkan. Enter. Nah, maka 80 dikurangi 85, maka hasilnya adalah minus 5. Geser ke bawah, semua nilainya menjadi nilai pengurangan. Bagaimana dengan pembagian? Oke. Ingat, pembagian kita menggunakan garis miring ya, bukan titik 2, tapi garis miring. Kita masukkan nilainya, garis miring, kemudian enter. Maka 80 dibagi 85 hasilnya adalah 0,9 sekian. Nah, itu adalah contoh untuk berbagai macam penjumlahan yang ada di Microsoft Excel. Kalau teman-teman pengen merubah nilainya, bisa saja ya, seperti ini. Kita ini anggap sebagai nilai rupiah. Untuk nilai rupiah ini, bagaimana cara memberikan RP secara otomatis? Lihat, pada bagian General Account, kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian cari. Oh, ternyata rupiahnya tidak ada. Maka yang harus kita lakukan adalah klik More Account Format. Kita bisa cari simbolnya untuk rupiah di sini. RP. Terus cari. Oh, kita bisa menggunakan IDR. IDR sama dengan nilai untuk rupiah Indonesia. Nah, ini sama dengan IDR. Kita coba cari rupiahnya. Harusnya ada di sini. Kalau tidak ada, maka IDR adalah salah satu format rupiah yang bisa digunakan untuk Microsoft Excel. Sepertinya terlewat. Oh, emang tidak ada ya. Jadi, untuk mengganti rupiah, kita bisa menggunakan IDR. Seperti ini. Nah,
Bagaimana kalau kita pengen menghilangkan 00 di belakang koma ini? Kalian bisa blok pada bagian belakangnya, kemudian klik decrease decimal, maka 00-nya ini akan hilang. Begitu juga untuk menambahkannya, kalian bisa menggunakan increase dan decrease seperti ini. Nah, contoh juga untuk pada bagian total nilai, jika kalian mempunyai nilai dengan banyak digit yang terlalu banyak. Jika kalian pengen mengurangi digitnya, kalian bisa blok, kemudian klik decrease decimal seperti ini. Maka 0, di belakangnya akan semakin berkurang seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya beritahukan untuk kali ini. Untuk selanjutnya kita akan